Bapak-bapak dan jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki mengayunkan anwar saja dari tempat kita. Tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bertemu dengan yang lain, sebelum kita berbicara dengan yang lain, dan sebelum kita berurusan dengan yang lain, maka saat ini adalah hal yang baik yang Allah berikan kesempatan kepada kita, waktu yang baik, pembicaraan yang baik, dan pertemuan serta tempat-tempat yang baik. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan satu kebaikan buat kita dari dunia sampai akhirat kelak. Lagi-lagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan pembekalan nikmat panjang umur, kesempatan hidup, kesehatan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dalam hitungan hari yang lalu sampai saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Beberapa hari yang lalu kita berada di bulan Rajab. Padahal dari tentang hitungan hari saja, kalau kita analisa dan kita pikir, dan Allah Maha berkuasa terhadap kehidupan kita, bisa saja kita tidak mengalami hari-hari berikutnya seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dalam hitungan hari mereka ada, dan dalam hitungan hari pula mereka tiada. Artinya meninggalkan dunia ini. Alhamdulillah kita hingga sampai saat ini berada di bulan Sya'ban, sesuai yang kita harapkan dan kita inginkan. Bahkan semua, mungkin saudara-saudara kita barangkali di bulan-bulan yang lain enggak begitu kental dan enggak begitu jelas keinginan dan harapannya, tapi di bulan Rajab kita sudah pasang doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana, bukan cuma ingin kehidupan di dunia saja pada bulan Rajab fi Rajab, tapi ingin mendapatkan keberkahan. Dan itu secara tidak langsung disadari atau kagak kita udah dapetin. Bulan Rajab udah kita lewati. Nah sekarang bulan Sya'ban, Allah kembali kasih kepada kita waktu peluang bulan Sya'ban yang kita harapkan dan kita inginkan. Bukan cuma hidup, tapi ini keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan wa ziyadatun fil khair, yaitu bertambahnya selalu kebaikan fil hayati, di dalam kebaikan, di dalam kehidupan. Yang dinamakan berkah itu bahwa setiap hidupnya atau sepanjang hidupnya atau dalam kehidupannya kebaikan itu selalu bertambah. Nah, itu artinya berkah. Kalau kebetulan diberikan rezeki yang berkah, ya banyak halal, bisa berbagi, bisa bersedekah. Kalau diberikan kesehatan yang berkah, alhamdulillah bisa beribadah, bisa meninggalkan larangan Allah dan lain sebagainya. Dan dalam kehidupan yang berkah, ini semua harapan manusia. Ya, mudah-mudahan nih kita bulan Sya'ban ini dalam hitungan satu bulan kembali Allah kasih kesempatan, yaitu di bulan Ramadan. Karena semua harapan dan tumpuan keinginan, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang nanti bulan Sya'ban udah dikasih, udah lewat, ketemu kita bulan Ramadan. Kadang-kadang nyikapinya, menjalaninya biasa-biasa baik. Yang padahal ini harapan tumpuan semua manusia di alam dunia ini, dia tidak akan bertemu kecuali tahunnya akan datang. Itu pun kalau masih ada kesempatan hidupnya. Kalau kesempatan udah kagak ada lagi, dia gak ketemu lagi itu selama-lamanya bulan Ramadan.
Nah pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban, antara Rajab yang sudah kita lewati, kemudian Sya'ban, kemudian ke depannya Ramadan. Nah Sya'ban ini dalam rating atau kelompok adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Ramadan. Jadi yang pertama Ramadan, yang kedua bulan Sya'ban. Makanya bersyukur kita, walaupun kondisi seperti apa, gimana, dalam keadaan bagaimana, itu masih bertemu di bulan Sya'ban saat ini, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan. Ya, entah dalam kondisi kurang fit, ya syukur sehat lahir batin dan sehat semuanya. Itu semua adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban dikatakan bulan yang mulia. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Fadl Sya'bana ala sa'ir suhuri kafadli ala sa'ir suhuri. Keutamaan kemuliaan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, kafadli kata Nabi, seperti keutamaan kemuliaanku alal anbiya, dibanding dengan para nabi yang lain selain Ramadan. Ya, kalau Ramadan sudah jelas. Jadi kehebatan, kemuliaan, keistimewaan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan itu ibarat kata seperti kemuliaan, kehebatan dan keagungan, kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain, yang 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Wafat Ramadan dan keutamaan kemuliaan bulan Ramadan katanya, ala sa'ir suhuri, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, ya selain Sya'ban tadi, kafadlillahi ta'ala, itu seperti keutamaan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ibadihi, dibanding dengan hambanya. Allah Maha segalanya dan hambanya adalah makhluk daripada Allah. Artinya Ramadan itu memang kemuliaannya lebih utama dibanding Sya'ban dan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi pertama Ramadan, kalau dalam hadis ini, dalam pertama kenapa dinamakan Sya'ban itu bulan yang mulia dan kemuliaannya itu lebih mulia dari bulan yang lain dibanding Ramadan. Yang kedua adalah Sya'ban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sya'ban ini dinamakan bulan cabang. Cabang kebaikan. Cabang kebaikan seperti apa? Kalau diawali dari bulan Rajab, terus Sya'ban ini adalah cabang, maka Ramadan adalah pohonnya. Ramadan adalah pohonnya. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tapi Rasulullah tahu, bukan tidak tahu. Apa pertanyaan Rasul dalam hadisnya? Atadruna lima sumya Sya'ban? Tahukah kalian kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Qalu itu sahabat, karena ada wawi itu. Kalau qala sendiri. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kata sahabat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, li'annahu yatasha'abu bihi khairun katsir. Karena sesungguhnya di bulan Sya'ban itu yatasha'abu, banyak sekali cabang-cabang, bihi pada bulan itu, khairun katsir, kebaikan yang banyak. Khairun kebaikan, kasir banyak. Nah, makanya kasir itu sebetulnya apa? Bahasa Arab. Artinya banyak. Kalau kasir dalam apa? Dalam pembayaran, dalam segala macam, ini artinya banyak juga, banyak duit. Banyak duit, kasir. Kasir itu bahasa Arab sebetulnya. Li'annahu yatasha'abu bihi khairun kasir. Karena sesungguhnya di bulan itu, bulan Sya'ban ini, banyak sekali
kebaikan-kebaikan atau cabang-cabang kebaikan menjelang Ramadan. Jadi kalau diibaratkan kata Nabi, Sya'ban itu adalah cabang, maka Ramadan itu adalah pohonnya. Biasanya pohon buah itu lebih banyak di cabang, apa di pohon? Di pohon. Sebab di cabang itulah yang jumlah daripada yang ada di pohon. Makanya di cabang etan, cabang lor, cabang itu di cabang. Tapi kalau pohon semua cabang. Artinya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu meliputi daripada 1 tahun atau 12 bulan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan cabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man azzama Sya'bana, siapa orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqullah dan bertakwa dia kepada Allah, wa amila bi ta'atihi, kemudian dia melakukan perbuatan taat." Cara memuliakan bulan Sya'ban, Rasulullah Nabi menjelaskan, ngasih tahu, man ajjama Sya'bana wattaqullah, takwa kepada Allah. Perbanyak takwa kita kepada Allah, artinya beribadah. Beribadah itu bisa berarti dengan ibadah yang sebenarnya, atau bisa dengan sedekah, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan membaca sholawat perbanyak dan lain sebagainya. Wattaqullah, man ajjama Sya'ban wattaqullah wa amila bi ta'atihi, dan berbuat kebaikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa misaka nafsahu anil maksiyati, bukan cuma taat saja dan melakukan perbuatan yang taat, tapi menjaga diri dari berbuat kemaksiatan. Wa misaka nafsahu anil maksiyati illa ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni kepada orang tersebut yang memuliakan, meramaikan, menghidupkan, banyak beribadah atau banyak berbagi atau banyak melakukan aktivitas kebaikan di bulan Sya'ban dengan pengampunan dosa dan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amanahu fitilkal balaya wal amradi kulliha fitil kasanati. Wa amanahu, dan Allah akan mengamankan, melindungi, menghindari daripada orang tersebut di bulan Sya'ban tersebut, minal balaya, dari balai, bencana, musibah, wal amradi, penyakit, kulliha, seluruhnya pada tahun itu, fitil kasana, pada tahun itu. Nah, ini Sya'ban dinamakan adalah bulan cabang kebaikan yang sangat banyak. Orang yang memuliakan, Rasulullah SAW berikan fasilitas seperti itu, mendapatkan pengampunan dosa dan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan perlindungan dari balahi, bencana, musibah dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian Sya'ban menurut Yahya bin Mu'ad itu hurufnya ada 5. Kalau tempo hari kan Rajab itu hurufnya apa? Oleh ulama ini 5 huruf ini, kalimat Sya'ban ini dikupas, digali, dianalisa, dicari nih kronologisnya, nyambungnya kemana. Inna Sya'bana, sesungguhnya kalimat Sya'ban satu hurufin itu ada 5 huruf. Pertama shin, yang kedua ain, yang ketiga ba, yang keempat alif, yang kelima nun, yang kelima nun.
Alif yadullu ala shin yadullu ala syarafun wa syafa'at, yaitu menunjukkan kepada kemuliaan dan juga syafaat. Inilah yang dikatakan Sya'ban, bulan yang mulia dan bulan syafaat. Rasulullah SAW mendapatkan dan memberikan pertolongan kepada umatnya bagi yang memuliakan di dalamnya. Di antaranya Sya'ban tadi, syafaatul, bulan syafaat. Yang kedua aini yadullu ala izzatullah wa karamah, yaitu keagungan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sya'ban adalah bulan yang mulia dan bulan di mana bulan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan, di bawah Ramadan. Muslim ain ba wal ba yadullu ala birrullah. Ba itu menunjukkan dari kalimat Sya'ban. Ba itu menunjukkan kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mana kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang diturunkan di bulan Sya'ban khususnya? Apa di bulan-bulan yang lain itu enggak ada kebaikan yang Allah turunkan? Enggak banyak, apa sedikit? Tetap banyak. Cuma di bulan Sya'ban ini, itu makanya dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW ketika pertengahan malam dibangun oleh Allah, oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini ulama mengartikan Sya'ban ini ada Sya'ban awal, ada Sya'ban akhir. Sya'ban awal yang mana? Sya'ban awal yang 14 malam 15. Jadi malam 15-nya. Sya'ban akhir mana? Malam 16. Jadi artinya kalau nggak sempat ada orang yang melaksanakan malam ke-16, ya boleh, ya apa-apa. Itu disebut Sya'ban akhir. Jadi Sya'ban awal, Sya'ban akhir. Fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, qum, bangun. Warfa' yadaika, dan angkat kedua tanganmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat dan bersolatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Warfa' yadaika, angkat kepala dan kedua tangan, artinya melaksanakan sholat. Dan banyak berdoa di malam itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dari malaikat Jibril, ini yang dimaksud bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di bulan Sya'ban tadi. Bilullah. Mahadi lailatun ya Jibril. Kalau kata kita, emang ini malam apa wahai Jibril? Qala, Jibril mengatakan, berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun, wahai Muhammad, malam ini adalah malam tuftahu, dibukakannya pintu, babun pintu, salas, ini ada babun minar rahmah, 300 pintu rahmat, wasalah jami'atu maghfirah, dan 300 pintu pengampunan. Jadi malam ini Muhammad, kata malaikat Jibril, bangun, karena malam ini dibukakannya 300 pintu rahmat, bahkan lebih, dan 300 pintu pengampunan. Maka bangunlah, sholatlah, dan berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaitannya dengan birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa 300 pengampunan, minimal 300 rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Makanya kalau ada kalimat Allahu nazzala minas samai ila dunya,
Allah itu turun dari langit ke dunia. Itu bukan berarti Allahnya yang turun, tapi rahmat Allah diturunkan ke alam dunia itu. Itu maksud artinya. Bukannya Allah yang turun. Kalau Allah turun berarti sama dengan manusia. Bagi kami, bagi apa? Sedangkan dalam ilmu tauhid nggak boleh Allah sama sama makhluk. Mukhalafatul lawan, berbeda dengan makhluk. Sim, ain, ba, yang keempat alif. Kalimat Sya'ban, alif. Alif itu menunjukkan yadullu ala ulfatullah, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Sya'ban, bulan Sya'ban ini dinamakan bulan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada Rasulullah dan umumnya kepada hambanya. Makanya ada dalil inna rajabah syahrullah wa Sya'ban, kata Nabi, syahri wa Ramadan syahrul mati. Pertama, bulan Rajab itu adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dinamakan bulan Allah? Sebab pada bulan itu Allah memanggil Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui perjalanan Isra dan Mi'rajnya dan memerintahkan kewajiban sholat fardu yang 5 waktu. Kenapa dinamakan bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Rasulullah? Sebab pada bulan Sya'ban inilah pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umatku bersolawat kepadaku. Jadi solawatnya kepada Rasulullah SAW pertama kali dimulai di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dinamakan, disebut dengan bulanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Artinya umatku di bulan Ramadan itu mendapatkan fasilitas, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan perhatian dan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Rajab, Sya'ban dan Ramadan inilah 3 rangkaian kaitan kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada umatnya, yakni umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kemudian yang kelima, nun, Sya'ban, Shim, Ain, Ba, Alif, Nun. Apa artinya? Nun artinya nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu tergantung dan berjalan atas kehendak dan kebaikan dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada perintah sebelum masuk bulan Rajab, inna rajaba, sesungguhnya bulan Rajab itu litathdhiril jasad, buat bersihin badan. Badan kita dibersihin di bulan Rajab. Udah bulan Rajab lewat, masuk bulan Sya'ban. Apa perintahnya? Litathdhiril qalbi, untuk membersihkan hati. Sebelum masuk Ramadan, hati ini mesti dibersihin, mau diberesin. Makanya dia kata sebelum puasa bulan tua, ya, yang muda nyamperin yang tua, anak nyamperin orang tua, ponakan nyamperin mama dan lain sebagainya, tetangga saling saling memaafkan, saling melepaskan kehilapan kalban dan lain sebagainya. Ini maksudnya bahasa kita beribadahnya, maafin ya mau puasa, maafin ya mau puasa. Nah, ini dasarnya. Dalilnya bahwa bulan Sya'ban litathdhiril qalbi, untuk membersihkan hati sebelum masuk kepada Ramadan. Nah, pas Ramadannya litathdhiril ruh, barulah membersihkan ruh. Jadi kita puasa sepanjang bulan Ramadan itu sebetulnya bukan bersihin hati, bersihin ruhnya. Hati itu sudah diupayakan dibersihkan dan dikasih waktu bulan Sya'ban. Nah, sekarang kalau bulan Rajab jasad ini gak dibersihin, bagaimana bisa bersihin bulan Sya'ban hati? Kalau hati ini gak dibersihin, bagaimana bisa bersihin bulan Ramadan ruhin? Nah, makanya nanti pas keluar daripada Idul Fitri, bersih lahir batin.
Bagaimana dasarnya bersih lahir batin? Bulan Rajab jasadnya udah bersih, bulan Sya'ban hatinya udah bersih, ya. Nah bulan Ramadan ruhnya udah bersih. Itulah yang dikatakan bersih lahir batin. Jadi Sya'ban dari pengertian 5 huruf yang diajarkan oleh para ulama mengandung makna dan arti yang sangat banyak dan bernilai dan juga keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah lalu dan Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan. Kok cuma bulan Ramadan doang banyak, dan bulan-bulan berikutnya. Dan manfaatkan peluang ini waktu, terutama di bulan Sya'ban, apalagi itu di malam 15. Ya walaupun ibadah itu gak mesti lihat waktu dan malam-malam tertentu, tapi ada malam-malam tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, dan jam tertentu yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan tentukan kita mau sholatnya, mau sholat apa sholat taubat, apa sholat hajat, apa sholat apa, yang jelas pada malam itu adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, dan semoga Allah panjangkan usia kita, dan semoga Allah pertemukan kembali kita di bulan Sya'ban yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang. Sebab kita nggak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia ini, di mana, dalam badan bagaimana. Surat Luqman memberikan peringatan, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak akan pernah tahu kapan akan menyebut maut, di mana akan bertemu ajal. Dalam keadaan bagaimana kita akan bertemu dengan kematian. Kalau itu sudah datang, surat Al-Munafiqun ayat 11 pun memberikan peringatan, wala yu'akhirullahu nafsan, dan Allah tidak akan menunda-nunda, mengakhir-akhirkan nafsan kepada jiwa, kepada manusia, ijaja ajaluha, apabila ajal kematiannya telah sampai. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang telah kamu lakukan. Semoga ayat itu nanti dimanapun, kapanpun, dalam badan bagaimanapun, dalam badan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selamat di dunia, baik di dunia, baik ketika meninggal, ditempatkan di tempat yang baik dan dalam kondisi yang baik. Inilah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wal 'amal. Muti'an bil khair jaliban minasyarr. Wabda alaina min kulli abwabil ilmi wa la tu'assir ilman nafi'an wa fahman bil lail wa nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabda alaina ilhaman badiniyan nafi'an wa anta wujudna bil mahabbati wal jama'ati majid al-ihwan innaka ala kulli syai'in qadir ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.